In the city's neon glow, I'm walking all alone. Each streetlight tells a story of a love that used to be. The faces in the crowd, they all seem so proud, but deep inside I'm drowning in the sea of my missing. I try to find my way through the maze of every day, but every turn reminds me of the love we once had. I wanna run back to you like a river to the blue, no matter how far. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore yang indah ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Ayo kita ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. Mohon maaf agak telat ya karena macet ya, mohon maaf ya. Kami udah berusaha cepet-cepet tapi terkendala macet. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dan surga, paling mengucap syukur Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang area ini. Tuhan, setelah kami akan melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan ibadah kami Tuhan. Semua juga pelayan yang ambil bagian Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan. Dan juga semua musik alat-alat musik juga Tuhan, Kau kuduskan Tuhan. Segala roh jahat atau kegelapan yang ingin menghantui, yang ingin menggoda kami, iman kami semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut Tuhan perjamuan ibadah pada siang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami Islam Philadelphia akan bertumbuh dan berkembang. Yes. Terima kasih. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai di tempat ini kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oke. Kita percaya bahwa segala sesuatunya ada masa dan ada waktunya, saudaraku. Oleh karena itu saudara, ketika masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan begitu saja saudara. Kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita nyanyikan satu pujian untuk kita menyembah, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada siang hari ini kami sungguh sangat bersyukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menyertai kami sepanjang siang ini Bapa. Acara awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya Engkau yang selalu menguduskannya Tuhan. Segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu,
Yesus. Kami percaya Tuhan, ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang rindu untuk menyembah Engkau. Kami datang rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sampaikan pujian. Saat ku tak melihat jalan, itulah kami Tuhan. Iman kami percaya walaupun kami tak melihat Tuhan. Haleluya. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saat
kasih Allah Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Siang ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan urapi setiap kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu Tuhan, urapi semua Bapa. Berikan setiap kami roh sukacita, roh puji-pujian ada pada setiap kami ya Bapa. Biar siang hari ini Tuhan kami melakukan Engkau, kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam terima kasih suci dan kuduskan setiap kami Tuhan. Amin.
besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sekali lagi saudara, sungguh besar setiamu. Ini kerinduan kami Bapa. Kau percayakan bagi janji-janji Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Kami bersyukur berserah di dalam kekuatan-Mu, Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, yang percaya kita kembali berdiri. Janji-Mu ajaib, Kita saat ini Tuhan, kami mendengarkan isi hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan saat pribadi memohon kekudusan pembinaan dari Tuhan. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Dan Tuhan sendiri menolong Tuhan, Roh Kudus yang berbicara mengenai sendiri dan hamba Tuhan, menguasai segala aspek kehidupan hamba Tuhan, hati pikiran hamba. Biar Tuhan sendiri Roh Kudus yang menguasainya Tuhan. Biar semua kita yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada jemaat pagi ini. Dan bila Tuhan bukan saja kami mendengar, tapi kami juga bisa melakukannya. Tetap pelayanan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala nanti.
Baik, Bapak Ibu semuanya, shalom lagi. Shalom. Ya, walaupun jam-jam rawan, jam-jam ngantuk ini, tapi puji Tuhan, semangat terus ya. Gereja Philadelphia Tanjung Burung ini luar biasa. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan, ya bisa dikatakan teman-teman lama ya, waktu masih di tempat Ibu Melan sampai ke tempat ini, Tuhan begitu luar biasa. Baik, tema firman Tuhan kali ini pernah juga saya sampaikan di GC Kanaan ya, jadi saya juga ingin menyampaikan di sini ya, kalau di gereja kami GC Kanaan kita sama-sama di gereja Philadelphia dan juga mendapatkan berkat yang sama tentang kesabaran dan ketekunan. Baru saja kita diuji dengan kesabaran. Ya, menuju tempat ini luar biasa macetnya. Pada Tuhan untuk sabar, untuk tetap tekun dalam ketatan kita pada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kesabaran ini pasti berhubungan dengan waktu. Makanya saya kasih gambar jam pasir ya. Jam pasir dulu belum ada waktu seperti ini ya, ada jam gitu ya, ada apa kita bisa mudah. Jadi dulu patokannya itu adalah hitungan. Kadang-kadang kalau pasirnya itu dihitung 1 jam ya. Jadi misalnya kalau pasirnya dari penuh sampai habis, wah itu udah berarti 1 jam gitu hitungannya. Jadi lalu dibalik lagi kalau kita mau 2 jam. Jadi terus ya. Jadi berhubungan dengan waktu mengenai kesabaran ini. Jadi ada unsur di dalamnya adalah menunggu. Sama seperti tadi dalam kemacetan pasti kan menunggu ya. Jadi nah menunggu ini bagi sebagian orang mungkin dianggap hal yang tindakan asing. Sebetulnya tidak ya, menunggu sesuatu itu sebetulnya tindakan aktif. Memang kalau menunggu kita tidak mungkin melakukan apa-apa, nunggu diam gitu ya. Tapi kan ada sesuatu yang kita tunggu, kita tuju gitu ya. Kayak tadi kan menuju perjalanan tempat ini, walaupun macet nunggu, tapi itu satu tindakan, apalagi sebagai supir ya, itu tindakan yang aktif sebetulnya, walaupun tidak melakukan aktivitas apa-apa ya, diem gitu ya. Tapi satu tindakan yang aktif bukan pasif, beda dengan kalau kita tidak sedang menunggu, kita duduk di rumah di satu tiduran dan sebagainya, tidak ada hal yang kita harapkan gitu ya, tujuan tertentu. Nah, itu bisa dikatakan asing ya. Tapi kalau menunggu ada sesuatu yang kita ganggu, itu berarti ada hal yang menunggu itu dianggap hal yang aktif ya. Baik, next slide. Nah, ini tentang kesabaran. Memang mungkin banyak firman Tuhan yang berhubungan dengan kesabaran, tapi saya ambil dalam Amsal 16 ayat 32. Dikatakan di sini orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Amsal Salomo ya, Raja Salomo ya, seorang raja yang penuh hikmat ya, mengatakan seperti itu, orang sabar itu lebih seorang pahlawan. Begitu berharganya yang menghargai seorang yang punya kesabaran, dia pahlawan ya. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang bisa merebut kota ya. Dua-duanya adalah menceritakan seorang yang pahlawan ya, orang yang merebut kota itu juga pahlawan, orang sabar yang juga seorang yang pahlawan. Nah, kalau kita lihat dari kata sabar dan menguasai diri, ini ada di Perjanjian Baru. Kata-kata ini ya, salah satu dari buah-buah roh, ternyata jauh sebelum itu sudah ada di dalam Amsal yang pertama. Ya, orang sabar mau bisa melawan orang menguasai diri. Buah-buah itu sabar, kesabaran dan menguasai diri ya. Penutup dari buah-buah roh ya di situ. Dan ya puji Tuhan. Kemudian Ibrani 10:36 ini berbicara tentang ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya. Jadi di samping kita juga sabar, kita juga tekun. Ya, sabar saja ternyata tidak cukup. Sabar memang sifat, ya. Lawannya sabar kan apa? Tidak sabar ya, atau tergesa-gesa gitu ya, terburu-buru. Orang yang tidak sabar seperti tidak sabaran gitu ya. Itu lebih pada sifat. Tekun itu lebih kepada tindakan, perilaku aktif. Ya, kita harus tekun dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, ada ketekunan. Ya, jadi sengaja saya ambil dua ayat ini, walaupun topiknya tadi memang kesabaran dan ketekunan, tapi dari dua kitab yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya dalam hal apa saja sih kita harus sabar dan tekun? Ya, dalam hal apa saja? Nah, salah satunya adalah kita harus sabar dan tekun dalam menghadapi ujian hidup. Ya.
Jadi kita harus sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ya, di Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Nah, dalam hal ini setiap kita pasti kan punya masalah, ya, punya ujian atau pencobaan kita kan masing-masing berbeda-beda. Bisa dalam bentuk masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, masalah dengan kesehatan kita, sakit penyakit, kemudian masalah dengan apa? Masalah dengan hubungan kita, baik dengan saudara, orang tua dengan anak, suami dengan istri dan sebaliknya, ya, hubungan pertemanan. Kadang-kadang ada satu masalah, ada satu ujian-ujian tertentu di dalamnya, ya, tidak mulus gitu istilahnya. Jadi kadang-kadang, nah inilah yang Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi kepada kita. Ya, seringkali dalam di dalam rumah tangga juga kadang-kadang konflik timbul gara-gara masalah ekonomi dan yang menjadi percobaan ya bagi kita. Ya, kadang-kadang kita mungkin tidak nyaman ya di entah di gosipin atau ada hal-hal yang menyakitkan hati kita, ya, perkataan teman, perkataan sesama, ya, di dalam, termasuk di dalam pelayanan kadang-kadang bisa terjadi hal-hal seperti itu. Ada teman pelayanan kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita atau justru menyakiti hati kita dan sebagainya. Nah itulah makanya diperlukan bagaimana kita bisa sabar, ya, menghadapi segala ujian-ujian hidup yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya, jadi bagaimana kita bisa meresponi hal itu. Nah, kemudian next slide, dalam hal apa saja kita harus sabar dan tekun. Ya, kita harus tekun dalam hal ketaatan. Ya, ya tadi kan masalah sabar. Nah, sekarang khusus masalah tekun. Ya, kemudian kita harus tekun dalam hal ketaatan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. Nah, di sini ketekunan dalam hal ketaatan, melakukan kehendak Allah, artinya kita harus punya ketaatan, kita harus punya kepatuhan kepada Tuhan. Ya, ketekunan di sini adalah bicara kalau supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, melakukan kehendak Allah berarti kita taat pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, jadi itu pentingnya kita melakukan. Kenapa kita perlu tekun ya dalam hal ketaatan. Ya, tadi sabar dalam menghadapi ujian cobaan, dan kita juga harus tekun dalam hal ketaatan. Termasuk dalam hal kita beribadah seperti ini. Ini salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar datang gitu ya, terus pulang tidak dapat apa-apa, tapi di dalamnya seperti ujian-ujian yang begitu semangat itu kan kata-kata ujian itu membangkitkan iman kita, ya, menguatkan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara datang tempat ini dalam kondisi yang lemah iman, ya, walaupun fisiknya kuat tapi mungkin secara rohani lagi down gitu ya, lagi dalam keterpurukan. Nah, dengan pujian tadi, dengan kata-kata yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita, itu bisa menjadi kekuatan bagi kita, tidak mengandung penghiburan. Ya, ujian pada Tuhan itu akan berbalik justru kepada kita. Ya, saat kita memuji dia Tuhan, itu akan menguatkan kita, menguatkan iman kita, iman percaya kita. Ya, jadi makanya Tuhan ingin ya di samping kita sabar, kita juga harus taat ya dalam hal ketaatan kita kepada Tuhan, termasuk dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Makanya jangan kasih kendor istilahnya. Jangan kasih kendor kalau kita istilahnya datang beribadah kepada Tuhan, semangat terus. Walaupun ini jam-jam memang jam-jam enak untuk tidur ya, untuk istirahat. Jarang sekali gereja yang mengadakan jam ibadah di jam 2 siang. Kebanyakan paling nggak jam 5 gitu ya, atau bahkan ada yang sampai malam jam 7. Jadi orang udah istirahat dulu biasanya, atau pagi gitu ya. Rata-rata masih di bawah jam 12 lah gitu ya. Kalaupun lewat jam 12 biasanya udah mulai sore, minimal jam 4 lah gitu ya. Jadi kan jam 2. Nah, yang ketiga, dalam hal apa saja sih kita harus sabar dan tekun? Kita harus berusaha sabar dan tekun dalam meladani kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen ya, Kristen itu artinya mengikut Kristus,
Ya, berarti kita harus hidup kita sama, paling tidak sama seperti Yesus, harus mengikuti teladan Kristus maksudnya. Sebagaimana Yesus Kristus yang sabar dan tekun dalam menjalankan perintah Bapaknya, yang bahkan sampai dia mati di kayu salib, ya, taatnya itu sampai dia mati di kayu salib. Hendaklah kita juga bisa belajar sabar dan tekun mengikuti teladan Tuhan, ya, teladan Tuhan sampai dia mati, ya. Bapak Gembala kadang-kadang sering mengatakan, sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Sering saya dengar ya, Pak Bung. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita, ya, sampai kita mati. Nah, inilah teladan Tuhan Yesus, memang sampai mati, ya. Dia taatnya benar-benar taat yang luar biasa sampai akhir hidup kita, ya. Mau kita taat sampai akhir hidup kita? Amin, ya. Jadi ini yang Tuhan mau, bahwa Tuhan begitu taat pada perintah Bapaknya, apapun ya. Walaupun secara manusia ada perkataan yang memang kita bisa maklumi, ya. Dia bilang waktu saat dia detik-detik ya terakhir dia berdoa, ada satu perkataan, kalau bisa lakukan cawan ini dari kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, itu perkataan yang sebetulnya secara manusiawi dia juga sudah tidak tahan, tidak kuat, ya. Tapi ada satu perkataan yang dia bilang, ya, karena ketaatannya dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Atau sebaliknya, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ya, kita mau seperti itu, ya. Tuhan juga begitu sabar terhadap kita, ya. Walaupun kita seringkali jatuh bangun, ya, dalam keinginan kita kepada Tuhan, Tuhan begitu sabar, tetap menanti kita, tetap menolong kita, ya. Kesabaran Tuhan begitu luar biasa terhadap kita, ya. Umatnya yang seringkali mungkin menyakiti hati Tuhan, ya. Seringkali kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan begitu sabar menanti kita, ya. Tuhan begitu sabar menunggu pertobatan kita. Ya, seringkali kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ya, asal kita mau bertobat, itu yang Tuhan tunggu, ya. Kalau kita sudah tahu hal yang salah, yang itu tidak menyukakan hati Tuhan atau itu melanggar perintah Tuhan, ya, kita harus berbalik, kita harus menjauh, ya. Jangan kita terobos terus, ya. Apa saja kita harus sabar dan tekun. Kita harus berusaha sabar dan tekun dalam menantikan Tuhan. Nanti di sini identik dengan menunggu. Tadi dikatakan di awal adalah saya sudah bilang bahwa sabar itu atau nanti ini menunggu. Dan dalam proses nanti menunggu merupakan satu kesabaran atau sikap yang bersabar. Ya, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan ini. Bisa dimunculkan di next slide. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, inilah kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hal ini dalam hal apa? Bukan menantikan kedatangan saja, tapi menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban doa kita dari Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang kita nantikan dari Tuhan, ya, menantikan pertolongannya, menantikan jawaban dari Tuhan. Ya, kalau kita punya satu pengharapan bahwa kita sedang menanti sesuatu, ya, pasti kita kuat, karena ada satu harapan yang sedang kita usahakan, yang sedang kita nantikan. Ya, kalau kita sedang menantikan sesuatu, pastikan kita punya semangat. Ya, makanya dikatakan di sini. Orang nanti mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi mereka tidak lagi merasa aduh capek atau apa lelah gitu, ya. Karena dia ada satu harapan, ada satu hal yang sedang dinantikan, jawaban dari Tuhan. Ya, entah apapun, ya, mungkin doa-doa saudara sampai sekarang, ya, Bapak Ibu saudara sedang menantikan doa-doa dijawab Tuhan. Ya. Jadi ada satu semangat berarti yang jangan sampai patah semangat, ya. Kemudian Mazmur 27:14, dan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jadi dalam hal menantikan Tuhan juga kita harus kuat dan teguh hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi lemah gitu, ya. Hati kita menjadi putus asa, adalah capek gitu, ya. Kok lama amat jawaban dari Tuhan gitu, ya. Nah, di sini dikatakan, Mazmur mengatakan nantikan Tuhan, kuatkanlah teguhkan hati. Jadi dalam menantikan Tuhan kita perlu menguatkan
hati kita, meneguhkan hati kita. Ya, jadi dengan demikian kita bisa tetap punya semangat. Ya, kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Ya, kita harus kuat, kita harus teguh, mempunyai hati yang kuat dan teguh. Amin. Berikutnya ada yang di Roma 12:12. Ya, ini yang ya, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, dua kata di sini yang sudah mewakili dari judul Tuhan, sabar dan tekun. Ya, ada di dalam Roma 12:12. Bersukacita dalam pengharapan. Ya, dalam kita mempunyai satu pengharapan, kita harus bersukacita dan sabar dalam kesesakan. Ya, banyak hal-hal yang membuat kita sesak. Ya, banyak hal-hal yang tadi saya contohkan, ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, masalah kesehatan kita, ya, membuat kadang-kadang kita sesak, kita capek gitu ya. Ya, tapi dikatakan kita harus sabar dalam kesesakan dan kita harus tekun dalam doa. Jadi pertolongan kita atau sumber kekuatan kita hanya di dalam bagaimana kita bisa sabar dan bagaimana kita tekun. Ya, khususnya dalam berdoa, jangan putus-putus berdoa. Ya, orang mengatakan bahwa banyak hamba Tuhan mengatakan juga bahwa doa adalah nafas hidup. Ya, kalau kita berhenti bernafas, ya kita berarti mati. Ya, kalau kita mau tetap bernafas, berarti kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan putus berdoa. Ya, kita harus tekun dalam berdoa. Ya, kita harus tetap sabar. Ya, dalam hal apapun yang membuat kadang-kadang itu menyesakkan kehidupan kita, menyesakkan dada kita. Ya, jadi firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah baca, ya, sudah dengan juga disampaikan itu sebagai dasar ya bagi kita. Ya, saya berharap sih semua hamba Tuhan yang Tuhan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya, siapapun itu, pembala sidang, pengerja, gembala, dan semua, dan ada tamu-tamu undangan, Bapak Tuhan dari luar, biarlah kita harus tangkap ya apa maknanya, dan itu harus menjadi kekuatan bagi kita. Setiap firman Tuhan disampaikan itu tegar ya. Firman Tuhan itu kan firman yang hidup ya. Jadi suatu saat Bapak Ibu misalnya dalam rumah, oh ya saya ingat firman Tuhan, hamba Tuhan ini, Pak Gembala pernah berkata begini, saya harus kuat dan sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa menguatkan kita. Jadi jangan berlalu begitu saja tiap minggu gitu. Itu juga sebagai pijakan kita untuk meningkatkan ya iman rohani kita, kedewasaan kita dalam rohani. Bukan sekedar hanya umur saja yang makin tua, tapi rohani kita juga harus makin dewasa. Ya, banyak orang-orang yang usianya tua tapi rohaninya masih kanak-kanak. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus dewasa juga. Ya, syukur bisa seimbang. Ya, syukur bisa seimbang dengan bertambahnya usia kita, bertambah juga kedewasaan rohani kita. Ya, jadi Tuhan juga mau kita tidak tinggal kelas ya. Kalau sekolah aja kita maunya naik kelas ya, tidak mau tinggal kelas. Kita juga harus terus kita mau tingkatkan, kita mau naik kelas terus ya. Kalau kita pengirim kita kepada Tuhan, kita mau iman kita semakin bertambah, semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan ya. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita renungkan ya? Apa yang menjadi perhatian kita? Renungkanlah apakah selama ini hidup kita sudah memiliki kesabaran, ketekunan sebagaimana teladan kehidupan Tuhan Yesus. Nah, itu pertanyaan untuk kita semua termasuk saya ya. Jadi ini yang bisa jawab adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita bisa, apakah kita sudah memiliki kesabaran selama ini atau ketekunan sebagaimana Tuhan Yesus yang sabar dan tekun ya dalam menunaikan tugas yang diemban ya, yang diberikan oleh Bapaknya, yang sabar juga terhadap kita, menanti kita sampai saat ini, bagaimana dia menanti pertobatan kita, bagaimana dia menanti kesungguhan kita yang untuk mengiring Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, baik dalam hal beribadah, berdoa dan semuanya ya, melayani Tuhan. Yang udah begitu jauh ya, kita berusaha sabar ya, mungkin sabar tekun dia ya. Kalau kita lihat di situ kan batu maksudnya batu halangannya itu bukan cuma tanah liat, ini ada batu-batu ya, ada mungkin kerikil kecil, tapi ada batu besar juga yang perlu effort atau perlu tenaga untuk kita menghancurkan itu sampai kita bisa menembus ya.
Nah, yang atas itu begitu semangat. Ini bagian sebetulnya dari iman. Ya, Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dari titik ini semuanya kan tidak bisa melihat. Ya, di balik itu ada batu permata. Mungkin kalau secara rohani kita sedang menantikan kesembuhan, jalan keluar atas masalah kita, menantikan berkat Tuhan atau pertolongannya. Ya, tapi kalau kita lihat ya yang di bawah, ya ini orang-orang yang putus asa. Ya, jadi sebetulnya hanya 2 pukulan lagi mungkin dia bisa mendapatkan itu, gitu ya. Jadi, nah inilah kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang ibu banget gitu ya, karena itu tinggal dikit lagi kok dia dapat itu batu permata dan semua yang dia harapkan ya, mungkin doa-doa kita gitu ya. Tapi bukankah ini kadang-kadang sering terjadi itu dalam kehidupan ya saya dan saudara sekalian ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa lelah ya, udah capek Tuhan, sampai saat ini kok saya udah melakukan ini dan itu, mana jawaban Tuhan ya. Kadang-kadang seringkali kita merasa lelah ya, capek menghadapi mungkin suami istri ya yang begini dan begitu, menghadapi anak, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah sakit yang gak sembuh-sembuh ya. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu, bisa saja itu kita alami ya. Bapak Ibu saudara, sama seperti yang di bawah ini, mungkin dia udah nyerah deh, lelah gitu ya. Ayo Tuhan izinkan pagar perlindungan Tuhan diangkat dan iblis mencobai dia. Nah, bagaimana sabarnya Ayub? Apakah kita bisa belajar dari Ayub, bisa sabar seperti itu? Tuhan ambil semua hartanya, bahkan anak-anaknya. Secara manusia pasti kita sedih, karena istrinya mengutuki dia. Ya, sedih nggak orang yang terdekat sampai mengutuki dia? Ya, suruh tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub tidak ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan itulah kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, makanya rajin baca Alkitab. Ya, itu contoh kesabaran dan ketika akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Ya, bahkan lebih dari itu. Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap sabar tekun ya dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi segala permasalahan hidup kita. Ujian, percobaan itu hal umum selama kita hidup. Ya, cuma orang mati yang bebas dari ujian percobaan. Kami Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mengambil jam kudus pada sore hari ini. Tuhan tolong kami, terpujilah Engkau, haleluya, haleluya, amin. Karena Kau Tuhan hidup. Melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, menderita karena dosa-dosa kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari kita makan roti berjamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Berbola ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Minumlah cawan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami berserah penuh hanya kepada-Mu saja Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Amin. Silakan duduk saudara di kasih Tuhan Yesus. Itu pula firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar dan kami terima Tuhan. Ada satu-satu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GSF Philadelphia Umblung ini, ada? Ya, beri salam dong buat saudara kita. Selamat datang Ibu juga. Ya, visi GSF Philadelphia 1, 2, 3. Berangkat, berkumpul dan berbuah dengan misinya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.